Pertama, kita mulai dari terminologi PKN. Pendidikan kewarganegaraan di setiap negara punya sebutan yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajibannya. Misalnya di Amerika dan Inggris disebut citizenship education, di Jerman dikenal sebagai Sachkunterricht, dan di negara lain juga menyesuaikan konteks sosialnya. Lalu lanjut ke pokok pikiran. Dari berbagai istilah tersebut, PKN memiliki pokok pikiran utama, seperti keterkaitan warga negara dengan pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, kerangka negara hukum dan demokrasi, serta kesiapan warga negara sebagai warga dunia. Menurut para ahli, pendidikan kewarganegaraan memiliki penekanan yang beragam. Henry Randall Wade melihat PKN sebagai interaksi manusia dalam komunitas yang terorganisir. Edmondson menekankan kajian pemerintahan serta hak dan kewajiban warga negara. Stanley E. Dimon menyoroti aspek hukum, politik, dan partisipasi warga dalam pemerintahan. Sedangkan Azumardi Azra menekankan bahwa PKN membekali warga negara agar siap menjadi warga dunia. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa PKN tidak hanya membahas teori, tapi juga membentuk sikap dan peran warga negara. Landasan berpikir pendidikan kewarganegaraan dibangun atas 4 perspektif, yaitu filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis. Keempat perspektif ini menjadi dasar agar PKN tidak hanya membahas aturan, tetapi juga nilai, sejarah perjuangan, kehidupan sosial, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup PKN mencakup pengantar kewarganegaraan, identitas nasional, negara dan konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, HAM, geopolitik, serta anti korupsi dan integrasi nasional. Identitas nasional berasal dari kata identitas yang berarti ciri atau jati diri, dan nasional yang berarti bangsa. Identitas nasional adalah ciri khas yang dimiliki suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila disebut sebagai kepribadian bangsa karena nilai-nilainya mencerminkan sikap hidup masyarakat Indonesia, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Unsur-unsur identitas nasional. Unsur identitas nasional dapat dilihat dari pola perilaku masyarakat, lambang-lambang negara, alat perlengkapan peradaban, serta tujuan bersama yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Faktor pembentuk identitas nasional. Identitas nasional bangsa Indonesia terbentuk oleh faktor objektif seperti kondisi geografis, ekologis, dan demografi, serta faktor subjektif seperti sejarah, sosial, politik, dan kebudayaan. Masyarakat menjemuk versus multikulturalisme. Masyarakat menjemuk cenderung berfokus pada perbedaan etnis dan berpotensi menimbulkan konflik, sedangkan multikulturalisme menekankan sikap toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Multikulturalisme di Indonesia. Perkembangan multikulturalisme di Indonesia melalui 4 tahap, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era globalisasi. Pengertian integrasi. Integrasi adalah proses penyatuan berbagai unsur dalam masyarakat sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur bangsa, baik wilayah maupun masyarakatnya, agar tercipta persatuan nasional. Berkaca dari 2 perspektif. Integrasi nasional dapat dilihat dari perspektif politis sebagai penyatuan wilayah dan dari perspektif antropologis sebagai penyesuaian unsur-unsur kebudayaan. Jenis-jenis integrasi. Menurut Myron Wiener, 1982 ada 5 jenis integrasi, yaitu yang pertama integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Integrasi di Indonesia. William Liddell
1989 mengidentifikasi dua halangan integrasi di tanah air. Yang pertama, halangan secara horizontal, dan yang kedua, halangan secara vertikal. Pengembangan integrasi. Howard Ringens 1995 mengungkapkan 5 cara mengembangkan integrasi. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, adanya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Bhinneka Tunggal Ika. Pemaknaan lain yang relevan dengan negara bangsa modern yaitu berbeda tapi satu, berbeda-beda tapi satu jua, berbeda-beda namun tetap menunggal satu, dan beraneka ragam tapi satu. Unsur-unsur utama, terdapat 5 unsur utama yang ditinjau dari substansi, yaitu yang pertama, adanya sejak jauh sebelum Indonesia lahir, kenyataan alamiah atau takdir Tuhan yang tidak bisa ditolak, semangat untuk bersatu sebagai rasa syukur, terintegrasi ke dalam satu rumah besar NKRI. Kelima, ada sikap menerima pandangan orang lain yang berbeda. Nilai-nilai yang terkandung, setidaknya ada 3 nilai utama yang bersumber dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu toleransi, keadilan, dan gotong royong. Makna filosofis, akar nilai dan pemikiran yang bersimpul pada semangat nasionalisme pada pokoknya melingkupi kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan asas kerohanian. Pengertian dan istilah negara. Nah, ini terdapat 2 pokok pembahasan jika menyoal negara, yaitu yang pertama, etimologi. State, Inggris; Staat, Belanda atau Etat, Prancis. Yang kedua, ada terminologi. Status atau statum dalam bahasa Latin. Perspektif negara modern. Berikut ada 5 ahli yang mengutarakan pandangan tentang negara modern, yaitu ada Roger Hasoltau, Harold Gillespie, Max Weber, Robert McIver, Miriam Budiarjo. Unsur-unsur negara. Berdasarkan kesepakatan global, berdirinya suatu negara terdiri atas konstitutif dan deklaratif. Teori-teori terbentuknya negara. Para pemikir kenegaraan berpandangan bahwa negara berasal dari ketuhanan, kekuatan, perjanjian masyarakat, dan integralistik. Tujuan negara. Adapun sebagai organisasi yang terstruktur, negara memiliki tujuan memperluas kekuasaannya, menyelenggarakan ketertiban umum, mencapai kesejahteraan sosial. Bentuk-bentuk negara. Rumusan konsepsi negara, yang pertama ada negara kesatuan atau unitary state, yang kedua negara serikat atau federal state. Subjek pemegang kekuasaan, yang pertama negara republik, negara monarki, negara oligarki, dan negara demokrasi. Sistem pemerintahan di dunia. Fitra Arsil 2017 menjelaskan bahwa yang dimaksud sistem pemerintahan ialah hubungan antar kelembagaan dan atau tata kerja antar kepala pemerintah eksklusif dengan parlemen legislatif. Variasi sistem pemerintahan di dunia secara umum ada 3, yaitu sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem campuran. Sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia dalam melihat sistem pemerintahan yang dianut dapat berkaca dari UUD NRI 1945. Yang pertama ada pasal 1 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 22E ayat 2. Keunikan sistem presidensial. Ciri khas utama dari sistem presidensial ada 4, yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Yang ketiga, pemilu diadakan 2 kali untuk memilih presiden dan parlemen. Dan yang keempat, ada presiden memegang masa jabatan tetap dan tidak bisa dijatuhkan dengan mosi tidak percaya. Perkembangan masa ke masa. Masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1949, sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 hingga 1950, sistem pemerintahannya parlementer.
Selanjutnya ada demokrasi liberal 1950 hingga 1959. Sistem pemerintahannya juga parlementer. Selanjutnya ada demokrasi terpemimpin 1959 hingga 1965. Sistem pemerintahan presidensil. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila pada tahun 1966 hingga 1998. Sistem pemerintahan presidensil. Good governance dapat dipadankan dengan istilah pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa. Robert Herlich 2008 menjelaskan good governance sebagai pengelolaan urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang baik untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Finner 1974 mengklasifikasikan good governance ke dalam 4 unsur, yaitu pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus atau proses, negara tempat kegiatan itu berlangsung state, pejabat yang memerintah deity, cara, metode, serta sistem dari pemerintahan method, and system. Terdapat 9 prinsip untuk mengukur good governance meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Perkembangan konsep dan terminologi. Dalam perkembangan paradigma tata kelola pemerintahan, ada 3 terma yang berkembang. Ada good governance, clean governance, open governance. Pengertian konstitusi. Istilah-istilah global ada dari Prancis, Italia, Belanda, Jerman, dan Latin. Nah, menurut KBBI, yang pertama, segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar suatu negara. Pandangan pakar. Berikut setidaknya 2 pandangan pakar terkait konstitusi, yaitu Casey Weir dan Herman Heller. Esensi konstitusi. William G. Andrews menekankan konstitusi sebagai kesepakatan yang bersandar pada 3 elemen. Yang pertama, kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Yang kedua, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintah atau penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan. Kedudukan konstitusi. Konstitusi di berbagai negara tentu berbeda-beda, namun secara prinsip mempunyai kedudukan formal sebagai hukum dasar atau fundamental law, hukum tertinggi atau supreme law. Materi muatan. Miriam Budiarjo dan Hamid S. At-Tamimi menerangkan bahwa konstitusi berisi hal-hal. Yang pertama, organisasi dan pembagian kekuasaan antar organ negara. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Dan yang keempat, larangan terhadap sifat-sifat tertentu. Tujuan konstitusi. Konstitusi berakar dari semangat pembatasan kekuasaan, sehingga keberadaannya ditunjukkan untuk memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan itu sendiri, dan memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Fungsi konstitusi. Jimli Asidik dengan lengkap menguraikan 8 fungsi konstitusi meliputi penentu atau pembatas kekuasaan negara, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara, pemberi legitimasi kekuasaan negara atau kegiatan penyelenggaraannya, pengalih kewenangan dari pemilik daulat kepada organ negara, pemersatu bangsa, rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, pengendalian masyarakat dalam politik maupun sosial ekonomi, perekayasaan dan pembaharuan masyarakat dalam bernegara. Berikut ada perjalanan sejarah di Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga demokrasi reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sistem perubahan. Yang pertama, perubahan secara amandemen. Yang kedua, penafsiran oleh hakim. Yang ketiga, konvensi atau kebiasaan. Selanjutnya ada materi perubahan. Yang pertama, penegasan demokrasi
konstitusional dan negara hukum. Yang kedua, ada penyesuaian kewenangan MPR RI. Yang ketiga, penguatan legislasi oleh DPR RI. Yang keempat, pembentukan DPD RI. Yang kelima, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Yang keenam, penghapusan DPA RI. Yang ketujuh, penguatan desentralisasi pemerintahan daerah. Yang kedelapan, penambahan materi hak asasi manusia. Yang kesembilan, pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan yang ke-10, memperketat amandemen reaktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mahkamah Konstitusi menjadi garda terdepan dalam menghidupkan prinsip-prinsip dasar melalui penafsiran dari putusan-putusan di bawah ini. Pengertian warga negara. Menurut Supomo, penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Macam-macam warga negara. Perspektif hukum. Yang pertama, warga negara. Setiap orang yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah negara Indonesia. Yang kedua, orang asing. Warga negara asing yang bertempat tinggal pada negara Indonesia atau semua orang yang bukan warga negara asli. Perspektif sosiologis dan historis. Yang pertama, warga negara asli atau pribumi, penduduk asli negara Indonesia, suku Jawa, suku Madura, suku Dayak. Yang kedua, warga negara keturunan atau pendatang, warga negara asing yang telah menjadi WNI atau WNI keturunan Tionghoa atau keturunan Arab Timur Tengah. Asas-asas kewarganegaraan. Secara umum di dunia, status kewarganegaraan dapat diperoleh dari asas ius sanguinis dan asas ius soli. Problematika status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan dari segi praktik dapat menimbulkan persoalan, diantaranya yaitu apatriat, repatriat, dan multipatriat. Cara memperoleh warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, terdapat 7 cara bagi seseorang untuk menjadi warga negara Indonesia seperti asas ius sanguinis pasal 2 dan pasal 4 huruf B, C, D, E, F, G, H, L. Yang kedua, asas ius soli pasal 4 huruf I, J, K. Yang ketiga, dikabulkan permohonan kewarganegaraan pasal 4 huruf M. Selanjutnya, kewarganegaraan atau naturalisasi pasal 8, perkawinan pasal 19, berjasa pada negara pasal 20, dan pengangkatan pasal 21. Kehilangan kewarganegaraan. Merujuk pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seseorang akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonan sendiri. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Yang kelima, sukarela masuk dalam dinas negara asing. Yang keenam, sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing. Yang ketujuh, tidak diwajibkan atau turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan negara asing. Yang kedelapan, memiliki paspor atau tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain. Yang kesembilan, bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka hak-hak negara warga Indonesia meliputi di bawah ini. Kewajiban warga negara Indonesia. Intisari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat kewajiban warga negara Indonesia yaitu taat dan menjunjung tinggi dasar negara Pancasila, taat dan menjunjung tinggi konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menghormati pemerintah yang sah hasil pemilu demokratis, membela negara apabila dalam ancaman musuh, taat hukum dan peraturan yang berlaku di tanah air, menjunjung tinggi dan menghormati lambing-lambing kebesaran negara,
membayar pajak bagi penduduk yang berdomisili di tanah air, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, membina kesadaran hukum dan menghormatinya sebagai kesepakatan. Mengenal lembaga negara, menurut KBBI, lembaga negara bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, badan atau organisasi, sekumpulan orang untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua, organ penunjang, alat yang mempunyai fungsi tertentu dalam suatu tubuh. Yang ketiga, alat perlengkapan, benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau dipakai untuk menjalankan kekuasaan negara. Doktrin global, Roger F. Soltau, organ yang melaksanakan tujuan-tujuan dari negara tersebut yang dilakukan setiap lembaga negara ketika pelaksanaan fungsi-fungsi yang ada, baik fungsi pembentukan hukum maupun fungsi pelaksanaan hukum. Hans Kelsen, orang atau badan hukum yang memiliki kedudukan hukum atau jabatan tertentu dalam suatu negara. Trias Politika, John Locke, yang pertama legislatif, pembentukan hukum, yang kedua eksekutif, pelaksana hukum, yang ketiga federatif, perwakilan luar negeri. Montesquieu, yang pertama legislatif, pembentuk hukum, yang kedua eksekutif, pelaksana hukum, yang ketiga yudikatif, penegakan hukum. Konteks Indonesia, pembagian kekuasaan atau pengaturan lembaga-lembaga negara disusun dengan format. Yang pertama legislatif atau pembentuk undang-undang, MPR, DPR, DPD. Yang kedua eksekutif atau pelaksana aturan, presiden, kementerian, badan atau komisi, dan kepala daerah. Yang ketiga yudikatif atau penegak hukum, MA, MK, dan KAI. Klasifikasi lembaga negara. Menurut George Jelinek, lembaga negara dapat dikelompokkan menjadi 2, lembaga negara langsung dan lembaga negara tidak langsung. Kedudukan lembaga negara. Terdapat 2 terma utama untuk melihat kedudukan lembaga negara. Yang pertama koordinatif atau setara, yang kedua subkoordinatif atau vertikal. Kewenangan dan sumber legitimasi. Secara prinsip, kewenangan suatu lembaga dapat dilihat dari mana ia berasal. Yang pertama ada atributif, diatur atau ditetapkan langsung dalam perundang-undangan. Yang kedua delegasi, pelimpahan kewenangan dari lembaga lain dengan kedudukan yang lebih tinggi. Yang ketiga tugas pembantuan, pemberian kewenangan hanya dalam hal tertentu dan jangka waktu tertentu saat dibutuhkan. Keanggotaan dan sistem pengisian jabatan. Masing-masing lembaga negara umumnya memiliki 3 skema besar dalam penentuan sistem keanggotaan atau jabatan, yaitu yang pertama, jabatan yang ditunjuk, jabatan dari suatu lembaga negara yang diperoleh dengan cara ditunjuk langsung oleh pejabat dengan kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua, jabatan yang dipilih, jabatan dari suatu lembaga negara yang bisa dijuluki dari hasil penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, jabatan melalui sistem seleksi, jabatan dari suatu lembaga negara yang diisi oleh kandidat terpilih berdasarkan sistem seleksi terbuka.